Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, marilah kita pakai waktu kita sebentar bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 304 ayat 1. Terima kasih Allah Bapa yang di surga buat kebaikan dan anugerah yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami, membolehkan kami menikmati pagi hari ini dengan penuh sukacita yang akan kami mulai, yang akan kami awali untuk melakukan seluruh aktivitas kami pada satu hari ini. Dan dengan persekutuan kami bersama dengan Tuhan, biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami semakin mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi buat kita semua. Renungan buat kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Matius 23 ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Sekali lagi saya ulangi, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemunafikan atau bermuka dua adalah orang yang berpura-pura percaya atau setia, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak, dan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyebutkan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat sangatlah munafik. Mengapa demikian? Karena mereka duduk di tempat paling depan di dalam rumah ibadah, berdoa dengan kalimat yang indah dan juga sangat panjang, akan tetapi mereka mengabaikan keadilan, belas kasihan, kesetiaan, sehingga tidaklah mengherankan apabila mereka begitu rakus dan juga serakah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada dasarnya kita harus mengakui sangat sayang pada zaman ini, ternyata banyak ahli Taurat atau orang-orang Farisi modern yang ada di sekitar kita. Mereka beribadah, tapi kelakuan dan sikap penuh kepura-puraan. Karena hatinya masih terikat erat dengan godaan dunia, mereka berusaha mengumpulkan harta dengan cara atau dengan segala cara, berkoar-koar anti korupsi, berbohong dengan hal yang biasa, suka mencaci dengan kata-kata kotor, padahal di dalam gereja mulut yang sama juga mengucapkan kebaikan atau tentang Tuhan dan perbuatan-perbuatan munafik lainnya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Orang-orang munafik tidak dapat melihat kesalahan sendiri, tapi cenderung mencari dan menyalahkan orang lain, dan bila perlu mencari kambing hitam. Tuhan Yesus memberi teguran kepada orang seperti di atas ini. Dalam kitab Matius 7 ayat 3 dan ayat 5 mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat 5 mengatakan, hai orang munafik, keluarlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa kita sadari seringkali kita melakukan seperti hal yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Rajin beribadah, aktif melayani, rajin share atau berbagi atau membuat renungan di sosial media. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari suka sekali mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata yang kotor, sumpah serapah, suka iri dan sirih pada orang lain, suka bertindak dengan kasar pada istri dan anaknya, suka melawan orang tua, suka menindas orang, dan hal-hal lain yang kita tahu sebenarnya bertentangan dengan perintah Allah, namun masih saja dia lakukan dan kita lakukan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita pada pagi hari ini, biarlah renungan hari ini menjadi alarm dan pengingat bagi kita, jangan lagi hiduplah dalam kemunafikan, sebab kekudusan hidup harus dari luar dan juga dari dalam, bukan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang kelihatan kudus di dalam tetapi tidak nampak itu dari luar. Ya, hal itu banyak kita lakukan di sekitar kita dan banyak kita lihat di dalam sekitar kita. Karena itu sebagai pengikut Kristus yang setia, marilah berusaha untuk memperindah hidup dengan memperbaiki tingkah laku kita dalam setiap aktivitas kita. Biarlah hidup kita hanya takut untuk Tuhan, karena dengan demikianlah kita tahu apa yang patut untuk kita lakukan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 248 ayat 1 dan ayat 5. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat waktu yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami, membolehkan kami bersekutu bersama dengan Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Ya Allah Bapa yang di sorga, mampukanlah kami untuk menjadi anak-anak yang setia dan juga menjadi manusia yang taat akan Tuhan dan melakukan setiap kebaikan yang Tuhan kehendaki. Dan itulah menjadi pegangan di dalam hidup kami, membolehkan kami menjalani setiap hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terkhusus pada satu hari ini, biarlah kami melangkah bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami, agar kami semakin bijaksana, semakin kuat melakukan yang terbaik, yang seturut dengan rencana Tuhan. Allah Bapa yang di sorga, segala pergumulan hidup kami dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan juga pergumulan yang bermacam yang akan kami terima dan telah kami terima, biarlah kami berpengharapan ke dalam tangan Tuhan saja,
kasih Tuhan dan pengasihan Tuhanlah yang selalu kami harapkan di dalam setiap hari-hari kami, agar kami dimampukan oleh kasih Tuhan menjalani setiap hari-hari kami dengan penuh sukacita. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan yang menghapuskan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.